Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karina Tridosya Silalahi. Saya mahasiswi dari program studi Magister Akuntansi Universitas Negeri Medan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang accounting and the theory of the firm, yang diambil dari jurnal yang dibuat oleh Ronald Coase. Theory of the firm. Apa itu theory of the firm? Pendekatan ekonomi yang berfungsi pada penentuan barang, output, dan distribusi pendapatan di pasar melalui penawaran dan permintaan. Jadi, teori perusahaan atau theory of the firm ini adalah konsep ekonomi mikro yang menyatakan bahwa perusahaan ada dan membuat keputusan untuk memastikan keuntungan dengan menentukan harga. Theory of the firm dan accounting. Karena teori perusahaan ini merupakan teori penentuan harga produk dengan memaksimalkan laba. Untuk itu diperlukan biaya akuntan karena pengelolaan biaya bergantung pada efisiensi sistem akuntansi. Theory of the firm and other theories relevant to accounting subject. Di sini ada 4 teori yang berhubungan atau yang relevan dengan teori perusahaan. 1. Agensi pengawas. Teori agensi atau dikatakan itu pengawasan. Pemisah terhadap pemegang saham dengan manajemen. Yang kedua itu ada teori legitimasi atau pengakuan yang merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Ketiga itu ada teori hegemoni manajerial atau penempatan, kumpulan ide yang merekomendasikan aturan umum tentang cara pengelolaan organisasi atau bisnis. Teori manajemen membahas bagaimana supervisor menerapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi dan bagaimana mereka memotivasi karyawan untuk tampil pada kemampuan tertinggi mereka. Yang keempat itu ada teori stakeholder atau pengambilan keputusan, istilah yang digunakan oleh lembaga publik bagi posisi pengambil keputusan sampai proses implementasi. Atau type of firm organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ronald ini pada industri besi dan baja di Inggris menggunakan rekening perusahaan publik dengan menerbitkan neraca yang digunakan untuk menganalisis keadaan laporan keuangan atau pada jurnal Industri Besi dan Baja 1926 sampai 1939 dengan judul penyelidikan berdasarkan rekening perusahaan terbuka. Body of knowledge atau kontribusi pengembangan ilmu akuntansi. Ronald membagi 2, yaitu accounting management atau akuntansi manajemen dengan final accounting atau akuntansi keuangan. Pada akuntansi manajemen ini sendiri, Ronald menyimpulkan bahwa laporan yang dipublikasikan adalah sumber statistik ekonomi yang tidak boleh diabaikan. Pandangan ini menghasilkan sebagian besar dari fakta bahwa dengan menggunakan akun untuk memperoleh informasi tentang perilaku perusahaan adalah mungkin untuk menghubungkan angka-angka tentang satu jenis perilaku perusahaan dengan semua aspek lain dari posisi dan perilaku perusahaan. Yang kedua, finance accounting atau akuntansi keuangan dibagi menjadi 2. 1. Dalam biaya administrasi bisnis harus ditaksirkan sebagai biaya peluang dengan pendekatannya atau harus marginal dengan variasi dalam biaya penerimaan. Ini secara alami menjadi kritik terhadap praktek dan doktrin
akuntan biaya. Seperti yang telah Ronald tunjukkan, akuntansi yang diajarkan di LSE pada waktu itu memiliki akses dari sebuah agama. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa artikel-artikel ini mengakibatkan Ronald mendapat teguran publik di SW. Kedua, membuat keputusan secara independen dari keputusan yang dibuat oleh orang lain. Dan ketika orang di perusahaan menggunakan sumber dayanya, mereka seringkali perlu memberi beberapa angka yang mewakili biaya mereka sehingga dapat dibandingkan dengan penerimaan. Kontroversi pro and kontra dari penelitian atau artikel yang dibuat oleh Ronald sendiri. Pro-nya itu kesulitan dalam menafsirkan berbagai item dalam neraca karena kurangnya keseragaman dan praktek akuntan. Tetapi pada pertemuan tahunan Asosiasi Guru Ekonomi Universitas, mereka menyatakan pandangan bahwa angka-angka yang diberikan oleh akuntan sangat tidak dapat diandalkan sehingga setiap upaya untuk menggunakannya penelitian ekonomi akan sia-sia. Sedangkan kontranya sendiri, Claude memberi sebagai contoh bagaimana definisi Ronald bisa menyesatkan. Kasus pengembangan yang agak tumpul yang menafsirkan definisi Ronald tentang biaya peluang dalam keputusan bisnis sebagai penerimaan alternatif tertinggi berarti menerima kotor tertinggi dan oleh karena itu tidak mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk mengamankan penerimaan tersebut. Pengembangan yang kurang tumpul akan menafsirkan biaya peluang berarti penerimaan bersih alternatif tertinggi. Keputusan yang benar akan dibuat, tetapi konsep biaya peluang tidak memainkan peran yang berguna dalam perhitungan yang dilakukan untuk sampai pada keputusan. Penerimaan bersih dari setiap rencana harus diselesaikan sebelum biaya peluang dari satu rencana dapat dihitung, dan setelah penerimaan bersih diketahui, keputusan yang benar dapat dibuat tanpa perhitungan lebih lanjut. Bagi Ronald, ini tidak tampak sebagai keberatan yang substansial terhadap konsep biaya peluang maupun penggunaan dalam komputasi. Dan kesimpulan dari yang saya ambil dari jurnal yang dibuat oleh Ronald ini sendiri, teori perusahaan merupakan bidang studi yang penting dalam ilmu ekonomi. Ini membantu kita untuk menjawab pertanyaan seperti mengapa perusahaan ada, mengapa harga pasar ada untuk beberapa item dan tidak untuk yang lain, dan mengapa ada permintaan untuk informasi akuntansi. Laporan tersebut berpendapat bahwa pendekatan pengukuran laporan keuangan yang mencerminkan model bisnis perusahaan konsisten dengan apa yang diajarkan teori perusahaan kepada kita dan diinginkan dalam dirinya sendiri. Demikian persentase yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Selamat siang, terima kasih.